Nah itu biaya ngirimnya mahal, nggak worth it juga cuman ngirim 3 ton per hari gitu ya. Biasanya mereka beroperasi 50-an ton gitu. Jadi jangan sampai nih edukasinya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Yang paling mudah itu sebenarnya ngebangun infrastruktur. Paling mudah itu apa? Fisik aja. Masalahnya apa sih? Duit kalau infrastruktur. Dan dari pelaku pariwisata langsung, mereka merasa tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan ini. Ya. West for Change. Hari ini kita kedatangan 2 tim West for Change. Ada Aditya Prayoga. Halo. Sama ada Pandu Priambodo. Seneng banget nih akhirnya host pertama podcast for Change hadir lagi nih bersama kita ya. OG. Dia kan episode satunya mau Pandu waktu itu. Jadi hari ini aku sengaja mengundang Pandu sama Adit nih untuk kita mau ngobrol soal kita kan lagi denger nih ada isu yang bukan isu ya, ada berita yang lagi hangat-hangatnya, yaitu katanya tiket Pulau Komodo mau naik nih jadi 3,75 juta. Udah pada dengar belum Adit dan Pandu? Dengar sih. Nah, belum aku dengar tuh kata belum sempat ke sana. Yang udah pernah ke Pulau Komodo siapa? Aku. Terus aku nggak mau sombong, tapi gue pasti. Tapi aku yang paling update nih. Aku 2021. Kalau Pandu di 2018. 2018. Adit belum pernah ya? Belum pernah. One day. Terus lo ngapain di sini, Dit? Ya ngapain ya? Pulang aja ya. Dan gitu dong udah pada dandan ya hari gitu ini. Aja, ngambek. Karena kita membahas Pulau Komodo, jadi hari ini kita udah sengaja banget. Mungkin yang denger di rumah nggak tahu, tapi saat ini kita sudah sangat kayak liburan vibes banget nih, holiday vibes. Dan ini pagi-pagi loh. Dan ini pagi-pagi loh kita ngerekamnya. Gila. Tapi Jumat sih, kayak end of the week. Iya Iya sih, kan, agak nyantai ya. Podcast pagi itu kayak apa ya rasanya? Ya mantap lah. Gak apa-apa, sekali-sekali ya. Ngantuk-ngantuk tapi berusaha gitu. Masih fresh. Ya. Asik. Jadi kenapa aku undang? Karena waktu aku dengar bahwa tiket Pulau Komodo mau naik itu entah kenapa, mungkin karena aku udah kerja di West for Change juga kali ya. Jadi kayak aku tuh langsung pikirannya ke arah, oh apakah biar pengelolaan sampahnya bisa dikendalikan di sana gitu. Itu sih. Ya, sangat mulia bukan niatku. Benar. Tidak jauh-jauh. Itu lagi. Ya, emang kita anaknya sampah banget. Iya. Anaknya sampah. Mau apapun yang di tempat apa tetap sampah. Sampah, benar. Aduh. Tapi kasih ini dulu kali ya, aku bukan briefing ya, aku jelasin sedikit dulu. Udah kan tadi briefingnya semua. Enggak, soal komodonya. Oh iya. Mau jelasin soal komodonya. Jadi komodo ini nama ilmiahnya, Ci. Ini aku ingat banget loh, aku nggak belajar. Gila. Bisa Namanya Varanus komodoensis. Wow. Gila. Jangan tanya itu keluarga, family apa aku tidak tahu gitu. Kalau bunga mawar nama latinnya. Roseanus kali ya. Apa tadi Ya, Varanus komodoensis gitu. Jadi memang komodo ini termasuk hewan yang dilindungi ya. Termasuk hewan yang dilindungi. Terus waktu ke Pulau Komodo sih mereka ya ngomongnya harus hati-hati sih ya. Waktu Pandu waktu itu udah ada ranger gitu belum? Udah lah, emang wajib kan. Emang wajib ada rangernya. Jadi waktu itu tim aku tuh yang jalan, kita ke trail yang pendek aja itu untuk 13 orang, kita tuh dikasih sekitar 4 ranger. Oh ya? 4 ranger yang jagain, yes. Mereka bersenjata nggak sih? Cuman sendiri rangernya ya, kayak lebih cuek rangernya waktu gua. Wow. Tapi lu berapa orang? 12 orang, beda 2 orang doang. Gua lupa sendiri apa berdua ya lupa ya, tapi mungkin. Jadi rangernya nih ahli komodo. Jadi gitu. dia Kalau ada yang nyerang gitu ya. Iya. Jadi kayak dia melindungi aja sih, terus kayak constantly mengingatkan untuk ya kalau bisa selalu di sekitar ranger gitu. Kalau misalnya nanti ada ngelihat komodo berdirinya belakang ranger, jadi mereka bawa tongkat gitu. Dan mereka selalu bawa itu ya. Selalu bawa tongkat berbentuk senjatanya tongkat bukan kayak tembakan atau apa. Tongkatnya terus bentuknya Y gitu kan, 2 gitu. Iya, ada gitunya depannya. Kayak buat kayak ular buat kali ular ya? Iya betul. Oke. Nah, mungkin buat sweet dong. Bisa buat sweet. Iya, sini. Kalah terus. Apa sih? Tinggal begini terus, tinggal ngepelin terus batu sama gunting. Iya, jadi tapi mungkin pada waktu itu kenapa rangernya banyak karena pada saat aku datang 2021 itu memang masih masa pandemi kan, jadi agak lebih sepi dari biasanya Pulau Komodonya gitu. Oke. Nah terus Low season. kenapa? Low season. Low season.
Nah, terus Bulan apa waktu itu? bulan Mei 2021. Mei itu harusnya masuk Iya. summer, lagi high season itu harusnya. Betul. Tapi Padar tetap rame sih. Oh, Pulau iya. tetangganya Pulau Padar tetap rame kayak pasar sih. Iya, Cuman iya. kenapa pada saat aku datang waktu itu memang tidak terlalu ramai. Terus ya udah pada waktu itu karena aku sudah bekerja di Waste for Change, jadi yang aku pikirkan adalah ini gimana ya pengelolaan sampahnya, mulia banget kan sih, ya ampun. Apakah Manda menemukan Ya, apa yang 3 tempat sampah terpilah di sana? Tidak ada. Kalau belum Kayak kita nggak lihat deh. Oh, tidak. Terlalu fokus untuk menjaga kehidupan Iya sendiri juga, ya. benar Karena juga aku sih. merasa kayak wagyu gitu di depan komodo gitu. Kayak kalau komodo kenyang, dessert boleh gitu. A5 ya grade-nya. Wih sih. Oh enggak ya? Enak. Itu enak. enak. Oke, balik lagi ke isu yang tiket naik ini. Aha. Kalau berita terakhir yang aku baca dari CNN per 16 Agustus, itu katanya masih didiskusikan gitu, masih uji coba untuk nanti kalau memang jadi mau naik 3,75 juta itu di 1 Januari 2023. Tapi sebelum itu untuk sekarang katanya sih tarifnya masih tarif normal dulu nih. Yang mana setahu aku tuh 150 ribuan untuk saat ini. Iya. Per Gitu, orang. Ya. guys. Tapi nanti katanya kalau misalnya naik itu 3,75 juta itu udah tiket masuk Komodo sama tiket masuk ke Padar juga sama ke tadi apa ya kita sama Tapi pokoknya juga kayak tiket selama- terusan Dufan gitu deh jatuhnya. Bener, selama setahun gitu. Selama Jadi kayak setahun. bayar sekali bisa bolak-balik. Iya kayak Dufan banget ya. Iya. Dufan kan ada tiket gitu tuh yang lo bayar berapa lo bisa bolak-balik Bener. ke sana gitu. Yang kayaknya bolak-balik ke sana juga lebih mahal ongkosnya. Iya betul Bener. itu dia gitu. Nah Ya. jadi begitu kira-kira untuk backgroundnya. Sekarang aku mau nanya mulai dari siapa ya? Dari Adit kali ya. Ci. Ada Aditnya gini. Dari Adit kali ya. Yang belum pernah ke sana justru. Boleh Emang? tahu nggak? Yang belum pernah kesana. Iya nggak apa-apa. Soalnya kan Adit ini dari timnya ini banyak mengerjakan untuk community development juga gitu. Jadi banyak berurusan dengan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di pulau-pulau terpencil juga. Benar nggak nih? Iya. Nah jadi kalau misalnya pengelolaan sampah, jadi kan katanya tiketnya ini naik karena untuk alasan konservasi, salah satu alasannya. Persis. Berarti konservasi ini kita ngomongin ya pengelolaan sampahnya juga kan. Iya. Kalau banyak turis means akan ada banyak sampah yang dihasilkan. Benar. Memangnya kalau misalnya dari pengalaman Adit dan tim sendiri, pengelolaan sampah di pulau seperti Pulau Komodo yang lokasinya itu agak mencil ya, kita bisa bilang agak mencil nggak sih? Iya. Bisa lah ya. banget sih. Itu seperti apa sih kendalanya gitu? Oke, ya kendalanya kalau kita ngomongin pengelolaan sampah, kita selalu bertujuan untuk bisa mendaur ulang sebanyak mungkin kan pastinya kan. Dan sulit nih untuk mendaur ulang ketika timbulannya juga sedikit. Jadinya kita nggak bisa daur ulang at scale gitu ya. Jadi agak contekan dikit, kemarin sebenarnya kerjasama bareng WWF, kita sharing knowledge lah, dan mereka ternyata pernah ngerjain studi di Pulau Komodo ini, timbulan sampahnya tuh 12,8 ton per hari. Nah ini semua sampah gitu kan. Berarti misalnya kita pakai angka angka nasional ya, 15%-an plastik gitu kan. Berarti 15% dari 12,8 ton itu tigaan ton untuk didaur ulang. Nah, kesulitannya kalau di pulau kecil kayak gitu nggak ada kan pabrik daur ulang plastiknya, ya kan? Harus biasanya dikirimnya ke Surabaya gitu ya, Surabaya atau Jakarta. Nah itu biaya ngirimnya mahal, nggak worth it juga cuman ngirim 3 ton per hari gitu ya. Biasanya mereka beroperasi 50-an ton gitu. Jadinya rasanya sulitnya tuh pasti di sana gitu. Dan ujung-ujungnya itu ya di dump aja ya, kayak landfill aja sebenarnya. Dan divalidasi juga kayak 80% sampahnya ya ke landfill gitu, 20%-nya nggak tahu kemana ya, bisa dibuang ke laut kemana gitu kan. Tapi masalahnya itu sih. Dan kalau landfill terus kayak ditambahin terus ya lama-lama penuh gitu aja sih. Jadinya kesulitannya situ sih. Pertama logistically challenging banget ya untuk ngirim sampah-sampah supaya bisa didaur ulang karena nggak punya pabriknya di sana.
Tapi juga sayang juga ya kita naruh pabrik di tempat turis kan aneh ya, nggak mau lah ya, gitu sih. Jadi ya mungkin bisa buat subsidi logistik kali, duitnya nanti. Ya makanya sebenarnya kalau gue boleh tambahin yang tadi Adit bilang itu selalu berbenturan ya, karena kalau kita bicara sekarang Pulau Komodo atau Taman Nasional Komodo lah, kita bicara keseluruhan gugusan pulau itu pasti yang dibenturkan itu antara konservasi versus komersialisasi. Nah, itu pasti garis besarnya atau wacana besarnya antara konservasi versus komersialisasi, yang dimana seolah-olah ada pihak yang memang harus menjaga ini murni sebagai konservasi, tapi juga ada pelaku-pelaku yang sebenarnya selama ini sudah mendapatkan keuntungan dari mengkomersialisasikan Taman Nasional Komodo gitu. Padahal, nah makanya ketemulah kan titik temunya di konsep ekoturism. Bagaimana ada unsur-unsur pariwisata walaupun semuanya harus dibatasi dalam wacana atau perspektif ekologi. Benar. Ya, nah itu yang sebenarnya jadi permasalahan sekarang, kayak apa sih ekoturism itu? Benar. Iya, karena ekoturism essentially sebenarnya kan nggak menghilangkan dampak turism sama sekali kan. Iya, mengurangi betul. Dan mengintegrasikan kehidupan ekonomi masyarakat lokal, terus juga make sure aktivitasnya tuh nggak ada dampak, maksudnya meminimalisir dampak lingkungannya. Jadi karena Komodo ini kan the one and only, bro. Persis. Nggak ada lagi. Ada di Taman Mini sih, cuman itu kayak kayak panda sih. Mana-mana. Tapi apa ya? Menurut gua juga konsepnya kalau timbulan sampah, at least ya. Kalau timbulan sampah tuh I don't know, kayak mungkin kayak di Everest gitu kan, kalau mau naik ditimbang kan. Jadi harus ke atas sama di bawah harus mirip-mirip lah timbangannya, jangan sampai ninggalin sesuatu gitu. Gue susah ya, Komodo kan luas ya, nggak ada entry-nya satu gateway gitu ya nggak sih? Ya, yang menurut gue yang paling banyak kontribusi dalam nyampah itu ya pasti wisatawan yang memang datang ke sana. Selain memang di Taman Nasional Komodo juga jangan dilupakan ada warga lokal ya. Di situ ada warga lokal yang hidup secara otomatis, ada masyarakat atau ada manusia hidup pasti ngasilin sampah. Nah, ini ditambah lagi dengan banyaknya wisatawan yang datang. Tapi kan kalau ya Adit belum pernah sih. Gimana ya ngomongnya? Gimana ya? Tapi kan bayangannya itu orang kalau ke Taman Nasional Komodo itu kan dia antara ke Pulau Komodo atau ke Pulau Rinca, antara di Loh Buaya atau langsung ke Pulau Komodo. Itu kan cuman datang paling berapa sih, kalaupun ada trekking yang paling lama tuh kayak 4 jam gitu loh, 4 jam 5 jam. Yang paling sebentar itu ada 30 menit sampai 40 menit. That's it. Abis itu mereka kembali lagi ke kapalnya gitu. Nah, justru yang banyak habis itu di waktu di kapal, kemudian nanti waktu ke pulau-pulau lain, gitu. Jadi makanya apa namanya, timbulannya juga itu pasti Di kapalnya. sangat luas, gitu. Bisa ya tadi kalau misalkan operator kapalnya nggak bertanggung jawab, bisa dibuang ke situ. Atau siapa yang jagain supaya dia nggak simple di kapal buat yang ngerokok ya, itu kan kayak lagi di kapal ketawa jereng-jereng set buang rokok, untungnya dibuang. Itu ini kan pengakuan atau enggak lah. Oh enggak, oke. Saya menegur kawan saya waktu gitu. itu ya, kamu saya tidak sebut namanya, di depan saya kamu buang puntung rokok waktu itu. Ya, saya melihat gitu. Gitu. Harusnya ke sini ya, kamu mana sih? salah ya. Gitu. Ya gitu lah. Oke, jadi kalau misalnya dari sisi sustainability, ekoturism sebenarnya yang dipertimbangkan itu bukan cuma lingkungan aja ya, tapi ada profit juga. Ya, sama pasti. orang-orangnya juga. Maksudnya kayak sustainability nggak cuma lingkungan, it's like people, planet, profit, right? Jadinya artinya sosialnya, lingkungannya, ekonominya juga. Anaknya SDGs banget loh. SDGs banget kan. Tapi kalau misalnya tadi dibilang kalau di Everest mungkin bisa kayak gunung-gunung gitu. Tidak Everest doang, by the way, ada gunung-gunung lain di Jawa Tengah juga di, sudah menerapkan. Setahu gue di Semeru juga gitu juga. Ya, Semeru juga gitu. Yang ditimbang dulu timbulan sampahnya, nanti pas pulang ditimbang lagi. Kalau misalnya di Pulau Komodo ini tidak bisa ya, karena dia bentuknya lautan. Yang paling bisa ya dijaga di ini ya, operator kapalnya, karena paling banyak orang mau ngabisin waktu di situ. Justru di operator kapalnya ya. Oke.
Tapi terus kalau misalnya sebenarnya kan tadi kita udah ngomongin ya timbulan sampahnya tuh kira-kira kalau yang tadi kata Adit bilang kan di WWF sekitar 3 ton. 12,3 itu seluruh sampah. Oh, seluruh sampahnya 12,3 ton tuh kira-kira plastik tuh yang biasanya didaur ulang. Biasanya didaur ulang. Biasanya didaur ulang. Tapi kalau dari pengalaman emang dulu kalau untuk pulau kecil gitu kira-kira menghabiskan berapa banyak sih untuk bisa ngirim sampah daur ulang sampai ke pabrik daur ulang terdekat? Contoh dulu aja deh dari project terdahulu. Mahal aja sih. Jadi mahalnya di logis. Jadi kayak kalau nggak worth it gitu kan? Pabriknya logistiknya pasti persis, ya. Jadi gini, kayak pabriknya tuh bakal mesen kan. Dia butuh pasokan daur ulang juga gitu kan. Dia misalnya bilang, "Oke, saya mau beli plastik sekian dengan harga 5.000 per kilogram gitu ya." Oke, 5.000 per kilogram itu make sense nih untuk kita jual ke sana. Tapi masalahnya pengirimannya kita harus ngeluarin biaya 1 kontainer misalnya atau biaya berapa, dan seringkali kontainernya nggak penuh gitu kan, jadinya kayak waste time aja sebenarnya, dan waste time and money tentunya, dan pabriknya juga kayak ya gue nggak mau nunggu, mending gue nyari pasokan yang lebih siap untuk ngasih gue kuantitas yang gue mau gitu sih. Jadi maju kena mundur kena ya, kalaupun mau ditimbun dulu sampai agak banyak, tapi itu karena area wisata jadi lebih susah nggak sih milih tempatnya ya? Apaan tuh banyak banget ya ditimbun kali ya. Ya. Justru kayaknya kalau di sana menurut gua memang orientasinya memang harus 3R banget ya, harus reduce-nya tuh harus kencang banget. Paling kencang, benar. Kayak material-material sekali pakai itu kalau bisa diminimalisir kalau di tempat-tempat kayak gitu, supaya nggak jadi kalau mungkin di Labuan Bajonya di kota itu kan aksesibilitasnya gampang ya. Benar. Kayak ferry nyampe, pesawat juga bisa. Lebih mudah untuk memikirkan logistiknya. Tapi kalau di daerah-daerah remote kayak di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar dan lain-lain, Pulau Kenawa itu ya diminimalisir tuh yang sekali pakai gitu. Jadi karena memang harus memikirkan itu tadi, kan kita bicara soal logistik ya, sampah yang mau dia bisa didaur ulang, tapi kalau jumlahnya tidak sebanding mau didaur ulang di mana gitu kan. Ada cost-nya kita bicara. Iya sih, pas kemarin tuh Pulau Kelor sih yang aku lihat memang sudah banyak sampah. Sampah, tapi ada yang namanya apa sih? Yang dekat Padar terus ada pasir pinknya. Jangan nanya aku ya. Pantai Pink aja gitu nyebutnya ya. Pantai Pink. Nah, itu masih bersih. Ya, karena nggak ada aktivitas, artinya nggak ada di sana, nggak tinggal orang, nggak stay gitu loh. Cuman mampir doang. Oh iya, Pantai Pink nggak ada orang. Iya. Pantai Pink nggak ada orang. Kalau kayak di Padar itu kan ada yang jaga, ada yang ini, terus Kenawa apalagi Pulau Kenawa ke mampir nggak waktu itu. Nah itu kan bahkan ada kafenya di situ, jadi itulah. Jadi di mana ada manusia di situ ada sampah. Pasti, ya. Sebenarnya bukan komodonya ya. Benar. Iya, komodonya nggak nimbulin sampah ya. Enggak. Sampah organik terurai lah ya. Iya, paling pupnya doang kan. Aduh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ya efek sampah untuk wilayah-wilayah pariwisata yang ada hewan-hewan langkanya gitu, itu concernnya apa saja sih? Apakah kayaknya aku pernah dengar sih dulu yang di Gunung Rinjani ya, yang monyet-monyetnya tuh mulai makanin sampah gitu. Ini komodo terus makan sampah. Gimana ya? Dia marah. Dia kan kanibal juga ya. Maksudnya anaknya sendiri dimakan. Iya, betul. Katamu ya. Ini aku mendengar. Iya benar, anaknya sendiri dimakan. Enggak, itu benar. Maksudnya dia jadinya sebenarnya nggak bisa bedain antara mungkin sampah non sampah gitu ya. Wow, kelihatannya menarik nih, warnanya mencolok. Apalagi packaging kan warnanya sengaja dibuat untuk mencolok kan. Komodo juga ngelihat kayak kok menarik gitu ya. Makan gitu. Dimakan deh. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Jangan solusi malah. Terus dia jadi nanti terurai. Oh gitu. Jadi sampahnya video penyu keselak sedotan akan berganti dengan video komodo memakan plastik. Bener. Bisa jadi. Jangan sampai sih. Ya, jangan sampai terjadi. Komodo adalah hewan langka. Iya. Makanya Kak, justru harus kita cegah gitu. Jadi sebenarnya berarti yang efektif kembali lagi adalah mengurangi sampah dari awal, yaitu SOP bersama turis juga pengelolanya ya. Betul. Pengelolanya, awak kapalnya, operator wisata di sana sih gitu. Dan turisnya sendiri juga teredukasi dengan baik. Nah makanya justru
Jadi setahu gue nih ya, kalau wisatawan dia kalau misalkan dikasih tahu di awal itu pasti akan ya aware lah, walaupun pasti ada yang bandel pasti tetap. Tapi kalau dari operatornya dari awal yang ngelosin ya udah selesai. Tapi sekarang kalau yang gue lihat kalau di kapal-kapal yang LOB tuh, yang live on board itu, mereka tuh setiap naik udah dikasih satu-satu botol refill. Iya. Wow, menarik. Yang gue lihat yang ya begitu sih ya, cuman nggak tahu semuanya apa enggak, tapi sudah mulai ada inisiasi itu. Jadi dan botol itu sudah dinamain gitu. Jadi selama mereka stay di sana 3 hari 2 malam, ya mereka akan pakai botol itu untuk minum. Itu yang dari 2018 waktu itu? Enggak, ini baru-baru ini. Oh, yang baru-baru ini aja. Baru-baru ini lihatnya Okay. udah mulai ada usaha seperti itu gitu. Nah, ya itu kan sebuah hal yang bagus ya. Artinya kalau itu bisa dijadikan sebuah standar operasional yang baku untuk seluruh operator wisata, ya setidaknya masalah satu sampah plastik untuk jenis botol mineral bisa berkurang kayak gitu. Oke, jadi kita bisa simpulkan paling nggak harapan kita kalaupun harga tiketnya naik, ada juga usaha untuk edukasi ya. Iya, haruslah. Harus Masa minimal itu loh naik doang. sebenarnya. Edukasinya berarti untuk operator, awak kapal, Ya. warga, sama Yes. pemerintah juga kah? Oh iyalah. Iyalah. Harus. Kita juga. Harus. Kendalanya kalau misalnya kita, maksudnya kayak kita nggak ujuk-ujuk datang mengedukasi orang sih ya, tapi kalau dari project-project yang melibatkan edukasi di community development terutama, itu kendalanya apa sih kalau misalnya mau mengedukasi begitu banyak stakeholder seperti itu? Kendalanya adalah apa ya? Jangan sampai nih edukasinya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Jadi kita tuh melihat edukasi itu memang tools ya, tools untuk mencapai sebuah tujuan, dan tujuannya adalah perubahan perilaku gitu kan. Jadi kita mikir perubahan perilaku itu nggak cuman edukasi nih sebenarnya ya. Kita pakai teori kombi model, jadinya behavior sama dengan ada capability-nya, ada opportunity-nya, ada motivation itu. Kalau edukasi itu paling nge-cover motivasi sama capability gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen perubahan perilakunya adalah nggak buang sampah sembarangan gitu ya, berarti mereka harus tahu gimana caranya nggak buang sampah sembarangan, ya literally dikantongin aja gitu kan. Capability-nya mereka harus tahu gitu, motivasinya juga harus tahunya why-nya kan, kenapa ya nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu ke-cover semua. Nah opportunity-nya ini nih yang perlu dibenerin, karena infrastrukturnya harus ada juga supaya mereka nggak buang sampah sembarangan, constantly di-remind atau ada tempat sampahnya gitu ya. Itu bikin orang nggak buang sampah sembarangan. Sama kayak ya kita sepeda, ya kita tahu sepeda itu bikin sehat, jadi why-nya ngerti lah ya, kita tahu cara pakai sepeda, capabilities-nya. Tapi kalau kita tahu dua itu tanpa ada jalanan sepeda yang bener lah, atau mobilnya masih nggak tahu lah etika untuk bersepedanya dan lain-lain, opportunity-nya nggak ada untuk kita bersepeda, orang nggak akan melakukan itu gitu kan. Jadinya kita sih mikirnya kayak gitu ya, kayak edukasi itu cara yang benar, sosialisasi itu cara yang benar. Tapi nggak cukup cuma edukasi kalau kita mau ada perubahan perilaku kayak gitu sih. Soalnya tadi seperti yang udah dibilang juga, dari sisi lokasi itu agak susah untuk nempatin TPA dekat situ. Inovasinya ada di infrastrukturnya pulaunya itu supaya mendukung apalah yang kita mau untuk konservasi, untuk pengelolaan sampah dan lain-lain. Berarti opportunity-nya ya. Tapi kalau misalnya harus kita buat urutan nih prioritas, mana dulu sih yang lebih baik dipenuhi, opportunity-nya kah, capability-nya kah, sama satu lagi tadi apa kata Adit, alasan ya, why, motivation-nya kah? Yang mana nih? Ini masalah klasik ya, chicken or egg gitu kan. Kita sediain infrastrukturnya, tapi orang yang nggak tahu cara pakainya, atau kita kasih tahu cara pakainya, baru kita sediain infrastrukturnya. I think bersamaan sih yang bagus ya, kayak three prong attack anjir. Three prong attack, semuanya dikasih tahu gitu. Kayak dalam sosialisasinya kita kasih tahu why-nya dulu, biar orang langsung ke hook. Terus dikasih tahu, oke, gimana nih caranya supaya melakukan apa yang kita mau. Tapi at the same time
infrastrukturnya udah ada supaya orang itu bisa melakukan apa yang kita mau gitu sih. Start with why. Start with why. Simon Sinek. Simon Sinek. Simon Sinek. Oke. Karena biasanya kalau aku nggak salah nih ya, karena biasanya kita juga kalau misalnya bikin program gitu, memang tujuannya berkelanjutan, makanya pengen coba melibatkan orang-orang lokal juga. Makanya si why dan bagaimananya itu di awal dulu nggak sih? Iya ya, buat yang ngebuat orang masuk ke alam sadar atau alam bawah sadarnya itu kan untuk ngejelasin kenapa sih gua harus kayak begini. Iya. Oke. Dan biasanya hooknya antara kalau nggak ekonomi, kayak ini kalau misalnya kayak gini bisa menghasilkan lebih banyak nafkah rezeki untuk keluarga Rezeki bapak untuk ibu keluarga gitu, lokal iya gitu kan. Ya sebenarnya, dan satu lagi nggak mau di blame kali ya. Maksudnya gimana tuh? Ini maksudnya kita nggak mau jadi sumber masalah kan. Jadi kayak dikasih tahu kalau lu melakukan ini jadi sumber masalah, ya jangan mau dong digituin gitu. Lo adalah masalah dari semua ini. Gitu. Sambil ditunjuk depan mukanya. Maksudnya apa? Kan decision making orang itu datangnya dari emosi kita sendiri kan. Kayak bukan logika gitu. Otak nggak pengaruh terhadap decision making kita bukan rasional gitu, tapi dari emosional. Jadi ngasih tahu why-nya, dampaknya itu kayak ngerasa banget oke, ini harus di stop. Tapi gimana caranya ya? Baru dikasih tahu gimana caranya gitu. Jadi kayak stage-nya adalah untuk dia mau menyadari bahwa dia butuh ini gitu. Benar. Ya, theory of change kan menyadari adanya masalah, kita ubah caranya gimana, baru kita tetapin cara itu jadi normal nih, business as usual-nya gitu. Terus kalau misalnya dipikir memberitahu orang seperti itu gampang, tidak ya? Wow, susah sekali. Coba Adit di-share. Kasih tahu deh. Contohnya aja kita udah edukasi Vida berapa lama ya? Edukasi apa? Vida. Oh ya, kita Ya kan? dekat perumahan. Kita ya? dekat perumahan, ada 2000-an kepala keluarga. Kita udah sediain infrastrukturnya kan, tentu ya. Kita Waste for Change yang ngumpulin. Tapi udah bertahun-tahun, 3-4 tahun juga segregation rate, artinya seberapa akurat orang milah sampahnya itu paling masih stuck di 60-70% itu. Artinya masih 30% tapi salah, berprogres. gitu kan. Tapi berprogres. Warga Vida. Enggak guys, Semangat terus. Ini bukan Kami salah tahu. siapa-siapa gitu ya. Karena kalau udah hardwired untuk melakukan sesuatu, susah kan untuk merubah perilaku tersebut gitu ya. Makanya diet tuh susah banget ya guys. Asli. Bener banget. Setiap hari udah makan McD, enggak lah ya. Kaya banget, sultan banget makan McD. Tapi maksudnya makan santan dan lain-lain diubah ke sesuatu yang sehat, plant based, whatever it is. Wow, susah banget. Pasti ada sakaunya kan. Ya gitu, sama aja perilaku yang selama ini kita buang sampah sembarangan nggak ada konsekuensi. Ketika dikasih tahu jangan melakukan itu, tapi sebenarnya tetap nggak ada konsekuensinya, susah banget gitu ya. Iya, untuk betul, melakukan betul. itu gitu. Iya sih, aku ngerasain, aku bukan warga Vida tapi aku merasakan gitu, kayak aku udah kerja hampir 5 tahun di Waste for Change aja tuh kayak perilakunya belum terpuji ya terkait sampah. Aku belum terpuji gitu. Iya, masih menghasilkan sampah Sekali lagi residu nggak gitu ya. nyalain siapa. Gak ada, cuma contoh guys, cuma Saya contoh. nggak ngomong. Tapi ya itu maksudnya kadang-kadang tuh berpikir kepengen gampang gitu. Kepengennya sih pas beli udah nggak pakai mikir-mikir susah-susah, mana sih yang residu, mana sih yang bukan residu dan bisa didaur ulang gitu. Kan itu berarti solusinya yang diharapkan mungkin adalah supaya sistemnya sudah terbangun ya. Yang semua fasilitasnya udah ada. Jadi kita tuh udah tinggal ya udah ngikutin dari sistem yang sudah disediakan gitu. Nah, tapi kan itu berarti kita bicara infrastruktur kan. Nah, kalau infrastruktur sendiri kendalanya biasanya di mana sih? Kalau untuk kita mau membangun sistem manajemen sampah yang lebih baik, terutama di area wisata. Berarti kan hubungannya sama government. Karena menurut gue gini dong. Kita semua mata melihat ke Pandu nih. Gue framing dong kayak, karena infrastruktur kan nggak cuman hard infrastruktur ya Do ya. Kayak nggak cuman bangunannya, pewadahannya, lain-lain lah. Ini kalau ngomongin sampah kan ada pewadahan, pengangkutan dan lain-lain. Peraturan. Bener. Nah, soft infrastrukturnya adalah di peraturan kan, regulation. Karena itu penting banget menurut gue. Kayak kita diminta vaksin gitu ya. Soft infrastrukturnya adalah kalau
nggak divaksin nggak bisa masuk mall. Gitu kan, regulasinya udah ada carrot and stick-nya gitu. Ya menurutku sampah juga harus digituin gitu sih. Tapi expertnya ada di Pandu. Enggak, kalau ya bener sih, gua sebenarnya tadi yang Adit bilang juga betul gitu. Tapi yang paling mudah itu sebenarnya ngebangun infrastruktur. Paling mudah? Paling mudah itu apa? Fisik aja. Masalahnya apa sih? Duit kalau infrastruktur. Itu doang. Ada duitnya infrastruktur kebangun. Ibu kota negara yang baru tuh mas sekarang lagi rame-rame karena nggak tahu duitnya dari mana gitu. Tapi kalau ada duitnya ketahuan nggak akan rame, orang ngebangun doang. Begitu juga kalau kita bicara di Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo, kalau kita bicara infrastruktur keras ya artinya bangunan, jalan, pelabuhan segala macam, ya itu mah asal ada duitnya aja. Duitnya mau dari APBN, mau dari swasta, mau dari pinjaman, harga tiket masuk. Nah, itu kan yang sebenarnya lagi mau diwacanakan seperti itu kan. Nah, yang menjadi penolakan keras adalah sekarang bukan penolakan, yang sering terjadi masalah adalah pembangunan infrastruktur tidak dibarengi dengan rencana bagaimana supaya infrastruktur itu berjalan secara berkelanjutan ya. Berkelanjutan kita di sini macam-macam ya, bicara dari aspek sosial, kelembagaannya seperti apa, kemudian aspek lingkungannya seperti apa, kemudian yang paling utama adalah pembiayaannya. Siapa yang akan membiayai infrastruktur? Karena namanya infrastruktur pasti kan perlu perawatan, perlu ada pembiayaan yang diperlukan. Nah, dari mana mereka bisa menghidupinya? Itu yang sebenarnya menurut gua pribadi, kebijakan-kebijakan itu yang kadang pemerintah sifatnya modelnya top down. Gitu. Gimana tuh? Artinya kayak karena kita lagi ngomongin Labuan Bajo ya. Contoh lah di Labuan Bajo mau dijadikan wisata premium ya. Dengan pembangunan infrastruktur kayak Jurassic Park itu kan mau dibangun tuh, terus akan ada resort ke bintang 6 atau segala macem lah di sana. Nah, hal-hal seperti itu yang menurutku ya sebenarnya tujuannya bagus ya untuk membuat kawasan wisata eksklusif di Pulau Komodo yang menurut gua juga tanpa dibuat premium pun ke Komodo juga udah mahal gitu. Iya. Orang kalau misalkan ke Komodo murah mah udah kayak bolak-balik Pulau Seribu aja kan, enggak ini. Ke Komodo seenggak-enggaknya lo harus punya duit 7 sampai 10 juta untuk bisa, kalau lo di Jakarta ya. Kalau lo misalkan di tempat lain ya pokoknya asumsinya gitu lah, 7 sampai 10 juta lo bisa ke Komodo. Sekarang dari penghasilan orang Indonesia yang menghabiskan spending duit 7 sampai 10 juta untuk sekali liburan, kelas apa sih paling ya, kelas menengah pun nggak semua kayak bisa begitu. Menengah ke atas atau ke atas, artinya tanpa dibuat premium, Komodo juga ada premium yang kesana juga orang-orang yang memang punya duit, kecuali yang beruntung yang dapat kuis yang dibayar kantor. Itu sepersekian persen, tapi kan mayoritas adalah orang-orang yang ekonomi ke atas gitu. Nah, makanya ini mau dibuat premium kan lagi. Sebenarnya itu kan yang salah satu yang dipermasalahkan oleh masyarakat gitu. Mau dibuat seperti apa lagi? Ke tempat kami ini aja udah mahal gitu. Nah, tapi penolakannya bukan dari turis kan? Sebenarnya justru ada warga lokal ya, dari turis juga ada gitu. Kayak mungkin yang kayak kita gini ngejerit gitu, lu ya mungkin yang harusnya ngejerit kayak gue belum kesana terus gue harus bayar 3.500.000 hanya untuk baru masuk doang nih, belum bayar tiket, belum biaya hotel dan segala macam gitu. Nah, karena ya tadi itu alasannya adalah untuk menjaga, untuk alasan konservasi, di mana sebenarnya masyarakat itu memiliki pandangan tersendiri. Nah, makanya itu yang tadi gue bilang top down, artinya gue nggak tahu ya pelibatannya seperti apa masyarakat di sana, tapi banyak dari berita-berita yang dibaca dan dari pelaku pariwisata langsung, mereka merasa tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan ini ya, seperti itu. Walaupun gue juga yakin pemerintah nggak gila-gila banget lah, pasti ada yang diajak nih, cuman nggak tahu kenapa yang lain masih tidak merasa terwakili. Nah, itu tadi masuk tuh yang kata Manda, stakeholder tadi tuh, bagaimana menggait stakeholder semua, karena pusing banyak stakeholdernya yang pasti tidak akan bisa merangkum semua, tapi setidaknya
ada yang bisa mewakili kelompok-kelompok terbesar seperti itu. Mungkin Du respon dari berita ini adalah pelibatannya Du. Iyalah. Oh iya ya. Iya. Kita simpulkan. Iya, ya dan satu sisi, nah ini yang bikin ini juga, yang bikin agak aneh juga, kebijakan ini tuh diambil atau mau diterapkan saat semuanya baru sembuh dari COVID. Belum sembuh lah ya, tapi maksudnya kayak Saat baru mulai mereka jadi selama pandemi itu kata temen gua, orang-orang di Labuan Bajo dan di Taman Nasional Komodo itu modenya mode survival, mode bertahan hidup selama pandemi karena tamu sepi, nggak ada pariwisata, turisme kan mati ya. Karena Komodo ini kan digenjot sebagai destinasi wisata super ya. Setelah Taman Toba dan Labuan Bajo. Men kalau ke Labuan Bajo sekarang gua 2018, terus Manda 2021. Itu kalau gua lihat di video itu udah beda banget kotanya. Itu infrastrukturnya udah lengkap, jalanan segala macam itu udah enak tau. Iya, artinya itu kan digenjot banget sama pemerintah. Terus sejak pandemi tertahan, terus akhirnya sekarang baru mau diwacanakan lagi sehingga masyarakat berasa kami ini baru sembuh dari pandemi, belum pulih lagi. Sekarang kalau mau naikkan, pemerintah mau naikkan, ini akan sepi lagi nanti gitu. Terus kita akan seperti apa? Sedangkan kalau dari sisi pariwisatanya nggak semua orang itu bisa dapat akses ke tamu-tamu premium. Bener. Iya Nggak kan? semua orang bisa dapat akses ke Kayak gini deh, lu kemarin berapa orang? 26. 26. Pakai kapal pinisi yang gede apa yang kecil? Yang kecil tapi 2 kapal. 2 kapal Iya, kan? satu kapal 13-an lah. Asumsi gua packagingnya ya yang penting lo lihat Komodo standar lah gitu. Iya. Karena gue juga begitu. Pokoknya kayak ngerasain semuanya gitu. Ya, yang penting asal kamar ngerasain. ya ada AC-nya, cuman masalah dingin apa enggaknya belakangan, makan cukup gitu ya. Terus live on board 3. Terus tapi ada juga paket-paket yang lo bayangin harga kapalnya aja per hari tuh bisa ratusan juta. Iya. Hah? Satu hari sewa kapalnya itu ratusan juta. Ada kayak Crazy Rich Surabayan gitu loh. Kapal, kayak beneran dugem di atas kapal. Dan itu akses Di dalamnya ada TV, teater gitu. you name it, ya jacuzzi. Wow. Nah terus satu kapal tuh katakanlah maksimum hanya 6 orang. Jadi lu bayangin sekian ratus juta hanya dibagi 6 gitu. 6 orang tuh tamunya ya. Iya, di luar awak kapalnya. Awak kapal ada lagi. Yang balik lagi ke yang tadi, nggak semua masyarakat bisa mengakses ke jenis turis seperti itu. Jenis turis seperti itu kan hanya bisa diakses oleh pelaku-pelaku industri pariwisata besar. Ya. Sedangkan masyarakat ya dapatnya yang kayak kita ini. Ya. Kapalnya ya oke, enak gitu, cukup bagus gitu, tapi nggak wah. Tapi lo bisa mendapatkan experience juga, lo ke Pulau Padar, lo lihat Komodo, lo berenang bareng manta, lo mau diving juga silakan. Nah, itu yang jadi masalah karena pembagian marketnya juga masih nggak jelas. Kalau ternyata hanya di-cut hanya untuk yang premium, yang menengah, industri pariwisata menengah ini mau dapat apa? Berkurang ya, kapal-kapal pasti. lebih kecil yang gitu Ya, makanya kalau dibicara dari sisi kebijakan, banyak sebenarnya yang agak aneh kalau gue lihat ya dari rencana ini gitu. Mau dibuat premium, emang udah mahal dari awalnya juga. Mau sepremium apa lagi? Nah kalau sepremium itu yang tadi kita bilang harus 3,5 juta dan bla bla bla, ya yang lainnya nanti kebagiannya apa gitu. Oke. Iya sih, pas 2021 itu memang bahkan dari awak kapalnya sendiri tuh bilang, Kak, tolong dong kalau misalnya nanti berkunjung, tolong dibeli souvenirnya, dagangannya gitu, karena mereka sangat terdampak oleh pandemi gitu. Jadi mumpung ada tamu, Padar sih ramai banget ya. Padahal sih ramai kayak pasar, cuman kayak sempet yang Pulau Pantai Pink itu kan ada orang-orang jualan juga tuh, tapi nggak tinggal situ kan mereka tuh disuruh beli, terus souvenir di Pulau Komodo tuh suruh beli gitu, dimintain tolong lah, karena situasinya seperti itu. Dan emang bener sih ada kapal-kapal yang memang lebih wah. Jadi waktu itu gue tuh lagi melayang-layang, maksudnya lagi terapung di laut gitu dengan kapal gue yang biasa aja itu. Terus ada kapal yang lagi ngeliat ini kelelawar yang dari gua kelelawar. Bagus banget ya. Gua kelelawar terus kayak nengok ada kapal yang kayak lagi dugem gitu, beneran joget-joget semuanya pakai baju putih. Wow. Kayak Crazy Rich
Asian lah film-film gitu kan kayak Kayak gitu. wow. Iya, itu yang kelihatan. Siapa tahu ada kapal selam juga kan. Wah gila. Atau di atasnya terada UFO. Bener. Makin jauh. Sebenarnya aku ada di mana gitu. Tapi emang iya sih, emang kerasa banget. Ya. Gitu ya. Makanya dari kalau misalkan diminta untuk komentar dari sisi kebijakan, itulah yang gua nggak tahu kenapa pemerintah harus mengambil langkah seperti itu gitu. Ketimbang dia ya mungkin sudah dilakukan ya, lagi-lagi kita nggak tahu nih, mohon maaf nih pemerintah yang denger nih, melakukan empower kepada masyarakat untuk bisa lebih memberdayakan dirinya ya. Kalau misalkan dari sisi pariwisata kan banyak banget ya, nggak cuma dari jadi operator wisata doang, tapi dari sisi kuliner dia bisa, dari sisi kerajinan dia bisa, bikin atraksi tertentu juga dia bisa, gitu. Sehingga itulah yang sebetulnya mungkin ya bisa diangkat gitu. Dan gue nggak merasa ada sebuah keperluan untuk membangun resort di pulau itu gitu. Itu resort itu cukup di Labuan Bajo aja. Kapal-kapal itu nggak kalah mewah kok dengan resort gitu. Yang harga ratusan juta per hari itu nggak kalah mewah dengan resort. Jadi buat apa harus membangun resort di pulau tersebut gitu. Balik lagi ke topik ini, konservasi atau komersialisasi ya. Karena itu kan yang dibenturin dua, padahal sebenarnya harusnya bisa selaras. Bener, kayak kan dari apa namanya, dari perspektif keadilan juga, kalau kita upmarketkan area ini gitu ya, apakah adil gitu kayak masyarakat yang menengah ke bawah nggak bisa mengakses apa ya, kayak kekayaan alam kita sendiri gitu kan sebenarnya kan. Itu ya, untungnya kita bukan pemerintah yang menentukan ini ya, pusing juga sih gue. Tapi gue kebayang sih pusingnya jadi dari pemerintah itu ya, kayak dia memang melibatkan stakeholdernya banyak gitu. Yang mana ntar yang ini udah diajak, yang satu belum. Jadi sebetulnya kebayang banget gitu, kayak gue mungkin di sini adalah kementeriannya mereka adalah Kementerian Pariwisata. Dan ekonomi kreatif. Pak Sandi juga mungkin juga sudah melakukan para deputinya rumusan apa sih sebenarnya yang cocok, yang memang selaras dengan lingkungan, itu pasti sudah ada pikiran gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa yang muncul adalah dengan membuat ini menjadi zona premium. Tapi udah pada dengar belum sih yang jadi sebenarnya yang akan premium itu adalah di Pulau Komodo. Yang akan dibuat tetap tapi dibatasi itu di Pulau Rinca. Tunggu, yang akan premium Pulau Komodo, Komodo, yang akan tetap tapi dibatasi Pulau Rinca. Bedanya Pulau Rinca. apa? Ya kan sebaran Komodo itu cuma ada di dua pulau besar itu kan, konon ya. Jadi ada di Rinca, ada di Komodo. Di Rinca sekian ratus, di Komodo juga sekian ratus. Nah, yang akan dibuat premium itu yang di Pulau Komodo ini nih. Jadi sebenarnya kalau masih mau menikmati Labuan Bajo, masih bisa nih. Masih kalau bisa. Kalau mau bayar 3,75 juta. Tapi dibatasi. Gitu kan, lagi-lagi yang nggak punya duit dibatasi. Kalau ente punya fulus berangkat. Kalau kamu punya duit langsung berangkat gitu. Sama sih, nggak. Ya artinya balik lagi ke konsep materialistis ya, seperti itu. Wah ini makin jauh. Makin jauh. Kita batasin dulu aja. Tapi kalau misalnya, ya ini kan pendapat pribadiku kali ya. Tapi pada saat datang ke sana, menurutku yang bagus dari Labuan Bajo ya lautnya, ya Makassar gitu. Justru Pulau Komodonya tuh kayak nggak, kalau aku pribadi kayak sebagai orang yang belum apa yang mau ditanya apa? Atraksi terbesar Pulau Komodo bukan Komodonya. Bukan, jadi kan itu kayak Labuan Bajo tuh terdiri dari beberapa pulau gitu. Taman Nasional Pulau Komodo tuh salah satunya, bener kan nih? Correct nih, aku takut salah. Ini tour guide-nya. Gitu. Ini guide-nya. Cuman jadi itu ada beberapa destinasi, tapi Pulau Komodo tuh menurutku pada waktu itu, ya kalau aku pribadi aku tidak merasa itu highlightnya. Satu karena memang sebentar doang, dua karena aku takut ke Komodo juga. I mean dia bukan kayak kucing gitu, tapi guys, atau jerapah. Ya ketemu dari jauh, teman-temanku foto-foto, aku nggak mau gitu karena ya kalau dicaplok kan udah aja gitu, nggak ada, cuma maaf kan paling apa yang aku dapat maaf lagi. Pun enggak sih. Iya nggak sih, gitu. Oke. Jadi kalau gue bilang ya, gue sih cenderung sepakat sama Amanda gitu. Jadi orang tuh banyak pikir Labuan Bajo Komodo tuh Labuan Bajo, enggak. Labuan Bajo tuh kayak apa ya? Kayak marina di Ancol nih, kalau kita boleh ini kayak marina. Terus area atraksi wisata itu kita harus nyebrang dulu, gitu, nyebrang. Makanya ada paket live on boat, kayak kita stay di kapal 3 hari 2 malam supaya bisa hopping island.
ke macam-macam pulau. Ya itulah tadi ada apa namanya, ada Taka Makassar, ada pulau apa Kelor, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Manjarite. Itulah banyak. Nah, ke Komodonya itu ya cuman sekali itu sebenarnya. Antara dari paket 3 hari 2 malam tuh cuman sekali doang ke pulau antara Kayak Rinca atau Komodo. Maksimal ya kalau Ya, pakai kalau trek mau- panjang 4 jam lah ya, tapi kalau trek pendek paling 2 Iya. jaman, nggak Udah. sampai lah. Selebihnya lu akan nikmatin sensasi lu tinggal di kapal, lu berenang sama manta, terus lu ke Pulau Padar lihat view-nya andalan itu. Jadi atraksinya ya bukan cuma Komodo. Kalau Komodo sih ya excited karena dia cuma ada di situ ya. Artinya kita ngelihat langsung di habitatnya dia gitu. Tapi that's it. Selebihnya kayak lu sama teman-teman atau sama keluarga atau sama siapa nikmatin tinggal di kapal dengan fasilitas yang enak lah, nggak yang susah-susah banget, makan tinggal makan, udah ada yang masakin kayak gitu-gitu, dan lumayan lah gua Dan pikir. makanannya enak Enak gitu. ya? Kayak standar gak sih? Maksudnya tapi ikannya enak banget sih itu. Ya. Gila lah. Koki-koki kapal tuh. Tapi by the way biaya hidup di Labuan Bajo itu mahal juga loh. Artinya untuk setelan wisata ya untuk kota ya, kota transit sebelum orang mau ke sana, gue tuh kan suka compare ya antara makanan yang dilihat dari makannya deh, kalau gue paling gampang ya. Karena kalau hotel relatif lah. Kalau dari makanan dari yang tempat lumayan sampai yang pinggir jalan gitu. Makan pinggir jalan itu aja bisa habis 30 ribuan. Itu dengan lauk standar. Oke. Iya, artinya kan gue bilang Apaan nih Padang? iya nasi padang. Nasi padang? Telur dadar Oke. sama apa waktu itu gue lupa perkedel apa. 2018 itu udah hampir 30 ribuan loh itu. Wow. Nah makanya gue bilang artinya juga di sana emang iya mahal gitu loh. Emang udah mahal hidup Itu untuk 2018 turis gitu. Oke. Pas 2021 tuh udah ada hostel-hostel, harganya tuh kisaran 150 250 lah hostelnya tuh. Terus Iya. kalau udah ada apa sih tuh kayak strip mall, bener gak sih? Kayak mall kecil gitu. Iya. Ya gitu lah. Iya sih emang. Dan kayaknya karena orang stuck di situ, soalnya kan flightnya kayak cuman satu nih pas zamanku ya, pas 2021 tuh flightnya kayak cuma satu gitu setiap pagi. Jadi sempet harus stay semalam pas mau naik kapal, sama semalam pas mau pulang naik pesawat gitu. Jadi iya sih, bener kata Pandu. Iya. Negara Makanya yang sebenarnya mahal. harusnya di situ bisa melakukan pengolahan sampah yang premium juga. Nah, Gitu guys. Harusnya. amin ya. Hotel-hotel di sana manakan sampah kalian. Udah jadi himbauan begini. Oke, jadi ininya kalau dari kita, kita melihat ini another case of apa sih tadi ngomongnya, konsumerisme Konsumerisme. dan konservasi. Konservasi. Ya, tadi mau ngomong kapitalisme gitu, konsumerisme dan konservasi. Cuman sebenarnya kalau misalnya dari kita, saran lainnya, jalan lainnya adalah mungkin bisa lebih dikencengin di edukasinya dulu kali ya. Atau boleh nggak nyebut edukasi atau lebih ke apa nyebutnya? Boleh, Ke emang kombinya. edukasi salah satu faktor penting, bukan satu-satunya solusi. Iya, betul sih. Maksudnya turis juga bisa diedukasi sebenarnya. Cuma ya itu sebenarnya yang harusnya paling tahu adalah orang yang tinggal dan mengelola bisnis di sana. Iya. Iya. Setuju nggak guys? Setuju? Setuju. Ya, karena local problems need local solutions, right? Iya. Ya, Betul. jadi ajaklah orang-orangnya, gimana ya caranya? Harus ketat, SOP-nya harus ketat. Kalau misalkan ada yang melanggar apa namanya? Ngapain? Ayo, diapain ayo? Kasih komodo. Mau ngomong apa nih sekarang? Daripada- Cium. Dicium komodo. Oke. Enggak, maksudnya kalaupun ada yang melanggar, law enforcement-nya harus Iya sih. tegas Itu gitu. selalu paling penting. law enforcement. harus paling penting kayak pelaku homestay kalau ternyata dia apa namanya melanggar SOP kayak misalkan ternyata dia buang septic tanknya tidak sesuai dengan aturan itu dilanggar. Terus kalau kapal ternyata diinventaris apa aja yang berpotensi jadi sampah, pas dia kembali dicek itu nggak ada, berarti dibuang di laut asumsinya atau ditinggalkan di pulau-pulau di sana, mereka kena. Sehingga juga dari operator apa namanya akan aware juga ke wisatawannya. Menurut gua warga lokal sih, mereka juga dari sana dari awal juga hidup di sana ya. Artinya tetap juga harus teredukasi. Tapi kalaupun ternyata sekarang tiba-tiba sampah menjadi masalah di Labuan Bajo, berarti adalah yang datang bukan yang lokal. Ya. Oke. Iya sih betul juga.
By the way, sekalian mau, aku tadi lupa nambahin sih bahwa kita baru terpilih sebagai negara terindah di dunia. Oh ya? Versi Forbes ya 2022 diumuminnya Februari. Dan kita kebetulan menjadi tuan rumahnya World Tourism Day. Wow. Oh gitu. Bakal di Bali diadainnya. Ya Emang- di Pulau Komodo di Iya. September juga, 27 September. Indah sih kalau buat turis, kalau buat tinggal seminggu kali ya. Bikin seminggu kali ya. Atau lebih kalau di Bali. Kalau dia kan ngelihatnya dari luar. Ya ampun. Enggak, bagus. bagus Ya bener kok. Wah, betah, enak Indonesia. Keren kok keren. Tapi Ada pecel lele. ada pecel lele. Tapi kalau misalnya masih pengen ke Labuan Bajo ya yang mahal kalau dari Jakarta adalah tiket pesawatnya ya guys. Tiket pesawat bolak-baliknya mahal. Kalau kata Pandu juga kemarin ngingetin bahwa biaya hidup, biaya penginapan sama makan juga agak lebih dari biasanya. Udah Yes. termasuk high ya, standarnya lumayan tinggi lah. Jadi kalau misalnya kalian masih tetap mau jalan-jalan harusnya masih bisa sih selama menyediakan model itu. Tapi Iya, mungkin range 7 sampai 10 juta lah. sampai 10 juta kalau Menurut kata Pandu. Tapi kalau mungkin nanti kalau emang jadi naik di Ah, 2023, nah ya udah mungkin Jadi yang Pulau sorry, Komodo. kapan naiknya? 2023 ya? Katanya sih lagi uji Sebe- coba dulu seharusnya tuh sekarang, tapi ternyata kemarin ada lumayan rame kan. perlawanan. Dan intensitasnya tinggi sehingga ditunda. Tunda dulu. Jadi sekarang Berarti masih emang tarif normal. testing sih sebenarnya. Testing dulu aja. Colek-colek gitu ya. Gimana nih? Wah, tunda dulu Oh, deh. tunda dulu deh ya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak Pandu dan Udah Adit nih? atas waktunya. Thank Wah, aduh, you, kayaknya Anda. seharian padahal. Jangan dong. Jangan dong. Kan Terima ditonton kasih. bos juga. Terima kasih udah mendengarkan sotoy-sotoynya kita. Kakak Manda juga makasih udah ngundang kita di sini. Jadi Kok host ngundang lagi kita? dong, lagi Kita dong. kayak dua aja, kenapa gua harus ngundang saya di sini? Iya, Terima ngundang kasih. kita. Thank you banget. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal isu-isu Ya. panas gitu ya. Oh, iya. Sip. Isu-isu Sip. panas. Dan Isu hubungannya hukum dengan juga boleh ya. Mengarah kepada sebuah Dan kita kasus. hubung-hubungkan dengan sampah. Kita hubung-hubungkan. Mohon maaf juga nih kalau tadi ada yang salah, dan teman-teman ada yang ngoreksi, nggak gitu. Ya kalau nggak gitu bikin podcast sendiri dong. Nah, oke. Sabar. Sabar, Bos. Marah. Kalau nggak sepakat bikin podcast sendiri. Buat apa komen? Podcast adalah untuk ngomong kayak Statement Pandu begini. tidak mewakilkan statement kita semua. Jangan diserang. Enggak kok, enggak. Thank you semuanya, thank you pendengar di Makasih. rumah juga. Sampai jumpa di episode Podcast for Change berikutnya. Bye. Dadah dong kamera. Thank you. West for Change.